kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi, tapi kita harus lebih semangat adik-adik. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, kita bertemu kembali adik-adik di ibadah minggu ini. Sekarang kita sebelum memulai ibadah kita harus mempersiapkan apa aja adik-adik. Yang pertama, kita harus persiapkan baju yang rapi. Coba lihat bajunya sudah rapi adik-adik. Yang kedua, kita harus menyiapkan Alkitab kita. Karena kita memuji Tuhan, kita harus menyiapkan Alkitab kita adik-adik. Yang ketiga, kita harus menyiapkan uang persembahan kita. Ingat ya adik-adik, persembahannya nanti bisa disetorkan melalui Sintua Wilayah atau bisa ditransfer ke rekening bendahara gereja. Yang keempat, itu yang terpenting adalah kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan Yesus, lalu kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik. Mari adik-adik kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Dia
Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankan hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu pujian dari Pulau dan Benua. yang tertulis dari Tita 1 sampai 5. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anak laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Mari Masih Muda Melulu. Yeah.
mengampuni dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian. Mari siapkan diikuti. Terambil dari Lukas 3 ayat 3 sampai ayat 17. Demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditumbur dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatannya dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu, siapa melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah
tersedia kepada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak yang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias." Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan air api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya di dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku MD nomor 57 ayat 1 dan kedua, "Nungai Pamusan." kepercayaan kita bersama-sama dengan seiman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk kita dengarkan pengumuman kita minggu ini. Yang pertama, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dan kerja keras adik-adik serta orang tua dalam mempersiapkan Natal kita kemarin. Tentunya sudah ada yang menghafalkan liturgi, menghafalkan lagu, ataupun puisi. Terima kasih. Pengumuman kedua, sebentar lagi akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan adik-adik akan dibawa sama papa mama berjalan-jalan keluar dari rumah. Oleh karena itu, kakak yang mengingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga tetap kalau boleh mengurangi mobilitas untuk tidak berpergian terlalu jauh. Pengumuman ketiga, kakak mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Berikut adalah laporan persembahan kita. Untuk berikutnya, Papa Mama dapat transfer ke nomor rekening di bawah ini atas nama Bapak Sindak Roy Simaremare untuk persembahan kita minggu ini. Pengumuman keempat, selamat ulang tahun untuk adik-adik, orang tua kami, serta abang kakak yang berulang tahun tanggal 5 sampai 12 Desember 2021. Kiranya diberikan kesehatan, sukacita dan berkat yang melimpah di usia yang baru. Pengumuman kelima dan yang terakhir. Yuk difoto yuk saat adik-adik melakukan ibadah dan kebaktian. Boleh adik-adiknya aja atau bersama dengan orang tua. Lalu kirimkan ke Instagram dan WhatsApp orang tua Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih adik-adik semuanya, selamat Advent dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Aku Anak Terang. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan beri kami waktu untuk menyapa Engkau melalui ibadah. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri, demikian juga dengan sukacita, hingga kami boleh melayani Engkau melalui ibadah minggu ini dalam hati sukacita. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Advent yang ketiga buat kita semua pada hari ini. Nah, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang pertama
dimulai dari ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Inang akan bacakan, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini di minggu Advent yang ketiga. Nah, adik-adik tentu masih ingat dengan khotbah di 2 minggu yang lalu. Khotbah yang berbicara tentang seorang nabi yang bernama Nabi Mika, yang diberikan oleh Tuhan Allah sebuah tugas. Di samping dia mengabarkan berita penghukuman kepada umat Israel dan petinggi-petinggi lain oleh karena ketidaktaatan mereka, Allah juga memberikan tugas kepada Nabi Mika untuk memberikan sebuah kabar sukacita bahwa akan tiba waktunya nanti dia, sang juru selamat itu datang, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh dunia ini. Dikatakan dunia bukan berarti mengunjuk kepada sebuah benda. Lalu dikatakan dunia bukan mengunjuk kepada namanya sebuah tempat. Tapi dunia yang dimaksud itu adalah umat ciptaan Tuhan, termasuk juga dengan kita manusia yang berdosa. Dikatakan dalam berita yang dibawa oleh Nabi Mika itu, kedatangan juru selamat itu akan membuat segala sesuatunya itu menjadi aman, tentram, di mana di dalamnya tidak akan ada lagi tindakan semena-mena, di mana pada saat itu dikatakan Nabi Mika mengecam keras orang-orang yang melakukan penindasan terhadap umat Allah, termasuk juga dengan orang-orang lain. Nah, hari ini kabar sukacita itu dikukuhkan kembali dalam perjanjian baru sebagaimana disampaikan oleh kitab Matius bagi kita, di mana dikatakan bahwa yang dikatakan oleh Nabi Mika itu bukan hanya sekedar cerita atau dongeng tidur, tapi itu adalah sebuah kenyataan yang memang akan terjadi, dan itu yang akan kita peringati kembali pada tanggal 24, pada tanggal 25 dan tanggal 26 nanti. Adik-adikku yang terkasih, kalaupun kita setiap tahun mengadakan perayaan kelahiran Yesus Kristus, itu bukan berarti Yesus Kristus itu selalu lahir di tiap tahun. Ya, bukan berarti Yesus Kristus itu
selalu lahir di setiap tahun di mana kita merayakan Natal atau hari kelahirannya. Tidak ya, tapi itu adalah sebagai bentuk peringatan kembali bahwa dia sudah lahir, dia sudah ada bersama-sama dengan kita dengan satu tugas yang begitu mulia, di mana di dalamnya ada sebuah ketulusan, yaitu memberikan kasih, memberikan keselamatan, dan selalu menunjukkan penyertaannya. Itu yang kita rasakan hingga sekarang. Walaupun mungkin secara mata ini tidak bisa melihat Yesus itu di mana ya? Kok nggak kelihatan? Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasa. Dan ditegaskan kehadirannya, penyertaannya itu tidak hanya terjadi di satu tempat atau di satu situasi, melainkan dia selalu ada di segala tempat dan di segala situasi. Itulah mengapa dikatakan dalam kitab Matius tadi bahwa yang lahir itu akan dikenal dengan nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai siapa? Kita. Allah menyertai kita, menyertai di segala tempat, menyertai di segala situasi. Ya, jadi adik-adik jangan ada yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya ada di gereja. Tidak. Tuhan itu hanya ada saat kita sedang bersukacita. Tidak. Tapi dalam segala masa, dalam segala situasi, dalam segala tempat, dia selalu ada. Siapapun yang percaya kepada Kristus akan selalu merasakan bahwa kemanapun dia pergi, dia selalu merasa Allah itu, Tuhan Yesus itu ada selalu beserta dengan dia. Nah, adik-adik tentu ingat dengan lagu itu, biasanya selalu kita nyanyikan itu hari Minggu, ya. Katanya, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus sertaku. Nah, dari lagu itu ingin menggambarkan bahwa Yesus itu selalu akan menyertai kita dimanapun kita berada. Contohnya nih, adik-adik kan kegiatannya tidak hanya di rumah kan? Pasti adik-adik misalnya dari Senin sampai dengan Sabtu, pagi-pagi itu sudah bangun berkemas-kemas mau kemana? Sekolah, ya kan? Tuhan Yesus juga ada menyertai adik-adik berjalan ke sekolah, belajar di sana, bermain dengan teman-teman di sana, lalu kemudian pulang ke rumah. Pasti adik-adik sekali waktu pergi keluar bertemu dengan teman-teman yang ada di sekeliling rumahnya. Ketika adik-adik bermain di sana, Tuhan Yesus juga ada menyertai adik-adik, lalu memberikan rasa sukacita hingga kegiatan adik-adik dimanapun berada boleh memberikan rasa bahagia bagi adik-adik. Nah, itu tentu juga bukan hanya untuk adik-adik ya, bagi semua orang, mau dia anak-anak, mau dia orang tua juga sekalipun, semuanya itu akan merasakan penyertaan Tuhan dimanapun dia berada, saat bekerja, bahkan sampai tidurnya pun Tuhan selalu menjaga dia. Nah, dari ketulusan Yesus, dari ketulusan Allah, pekerjaannya ingin memberikan damai sejahtera kepada dunia ini, mari kita lihat. Ketika Yusuf mengetahui Maria itu sudah mengandung,
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak dia dinamakan sebagai Yesus. Awalnya dia punya keraguan. Dia merasakan kebimbangan. Ingin dia meninggalkan, tapi lagi-lagi ketika malaikat itu memberitahukan bahwa yang lahir itu adalah pribadi yang akan memberikan keselamatan kepada dunia, maka kasihnya yang begitu besar kemudian menutupi keraguan-raguannya hingga dia punya kasih yang tulus. Dia akan selalu menjaga Maria dan kemudian merawat hingga anak laki-laki yang akan dinamakan Yesus itu lahir pada saatnya nanti. Tapi tidak hanya Yusuf saja, tidak hanya Tuhan Yesus saja. Maria yang juga mengambil peran dalam peristiwa kelahiran Yesus itu, ternyata adik-adik juga punya ketulusan. Ya, dia juga punya ketulusan. Dia mau memberikan dirinya, dia mau memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menggenapi janji keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus dari dirinya sendiri. Hal itu diawali dengan sebuah pesan. Tentu mengingat dari posisinya, sebenarnya dia berat hati, ya, karena itu akan menimbulkan omongan-omongan yang tidak sedap dari orang-orang di sekitarnya. Tapi bagi dia satu prinsipnya, janji keselamatan itu tidak boleh gagal. Apapun yang terjadi itu harus terjadi. Aku mau memberikan diriku melayani Allah, bagaimanapun caranya memakai diriku. Aku percaya itu adalah demi kebahagiaan dunia ini. Nah, dari ketulusan Yusuf, dari ketulusan Maria, demikian juga dengan ketulusan kasih besar Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diminta untuk memiliki sikap yang tulus, yang bersedia, yang selalu mau siap dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera di dalam dunia ini. Sebagaimana kedatangannya mendatangkan sukacita, tentu kita juga harus memberikan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya kepada Tuhan Yesus, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun dia, ya, siapapun dia. Ketika Yesus memberikan kasih-Nya dengan tulus kepada dunia, maka anak-anaknya, yaitu kita, harus juga memberikan respon yang sama, menunjukkan kasih, mengalirkan kasih, dan berbuat kasih kepada siapapun dengan tulus ikhlas. Jangan dihitung-hitung ya. Nanti bilang seperti ini, ada orang minta tolong, lalu kita tolong dia. Tapi kita bilang, catat satu, aku sudah ngelakuin kebaikan nih, catat, gak boleh lupa ya. Nah, dianggap hutang, ya kan? Terus ada lagi orang minta tolong, misalnya mama papa di rumah, lalu dia bilang, catat ya, aku sudah melakukan kebaikan 2 kali. Lalu ada lagi yang lain, semua tindakan kasih, perilaku kebaikan yang dia lakukan itu dicatat. Lalu dia minta balasannya apa? Tidak. Ya. Kalau kita berbuat dengan tulus, di sana tidak ada utang menghutang. Tidak ada tuntutan. Kalau aku sudah memberi, maka engkau juga harus memberi. Tidak. Ya. Kasih yang tulus itu adalah memberikan lebih utama daripada menerima atau menuntut upah dari yang sudah dia lakukan. Tidak. Dari pribadi Yesus ketika dia melakukan dengan tulus, maka umat yang sudah menerima ketulusannya harus juga tulus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk juga bagi orang-orang di sekitar. Nah, adik-adikku, Advent hari ini, Advent kita pada saat ini hendak menekankan kepada kita sebagaimana Yesus hadir mendatangkan sukacita, memberikan kasih dengan tulus ikhlas. Maka kita umat yang percaya, yang sudah menerima keselamatan dan kasih-Nya yang tulus,
juga diminta, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan selalu rancangkan damai sejahtera kepada setiap mereka yang ada di sekitarmu. Selamat berbuat, selamat bertumbuh, kuat selalu di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan yang menjadi penuntun dalam hidup ini. Beri kami kemampuan dan hikmat-Mu supaya kami lebih tahu Tuhan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Beri kami juga kesehatan dan sukacita, agar kami mampu menjadi sukacita bagi siapapun, terutama bagi orang tua kami, supaya mereka Tuhan senantiasa berbahagia bersama dengan kami dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan juga menjaga orang tua kami, beri umur yang panjang, berkati setiap pekerjaan mereka, berikan sukacita dan kesabaran, supaya mereka selalu memberikan yang terbaik, dan terutama mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi dengan judul The First Noel. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali di ibadah minggu depan. Jangan lupa adik-adik, saat kita beribadah boleh difotokan, lalu dikirimkan ke WhatsApp orang tua atau ke Instagram Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.